Halo, apa kabar Anda saat ini? Semoga Anda sehat walafiat. Pernahkah Anda merasa pikiran Anda bingung tanpa sebab yang jelas? Pernahkah Anda merasakan kegelisahan menghadapi hidup ini, dan Anda tidak tahu cara mengatasinya? Pernahkah Anda merasakan dunia terasa sempit karena Anda tidak tahu siapa sebenarnya diri Anda? Jika jawaban Anda ya, sebenarnya bukan hanya Anda yang pernah merasakan hal, tapi hampir semua orang pernah mengalami hal yang sama. Di zaman modern yang penuh dengan kegaduhan yang mayoritas diintervensi oleh teknologi canggih saat ini membuat manusia harus berjuang hidup mengikuti perkembangan teknologi. Banyak pekerjaan manusia yang tergantikan dengan teknologi, sehingga membuat tingkat pengangguran meningkat tajam. Dan keadaan ini membuat banyak kehilangan jati dirinya sendiri. Walaupun sepertinya terdengar paradoks, namun ajaran Stoik menawarkan cara untuk membongkar misteri yang melampaui batas logika modern kita saat ini. Sebentar lagi kita akan mencoba membuka tabir mengenai cara bagaimana mengatasi kegalauan dan kegelisahan umat manusia saat ini dengan membangkitkan kekuatan sejati yang timbul dari kemampuan kita untuk merangkul ketidaksempurnaan, kesederhanaan, dan ketabahan melalui video ini. Mari kita simak bagaimana kita menemukan kembali siapa diri sesungguhnya melalui 5 prinsip Stoikisme. 1. Refleksi setiap hari. Kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pemikiranmu, kata Kaisar filsuf Marcus Aurelius. Master Stoik ini menekankan betapa pentingnya merenung setiap hari untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Pemikiran otomatis dan reaksi impulsif mudah mengganggu Anda di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Namun, rutinitas merenung setiap hari memungkinkan kita untuk berhenti sejenak, memperhatikan, dan mempertimbangkan jalan hidup kita dengan pikiran introspeksi dan kritis. Meluangkan waktu setiap hari untuk mempertimbangkan bagaimana kita berperilaku, berpikir, dan merasa adalah tindakan transformasi diri. Refleksi membantu kita menjadi lebih sadar akan kebiasaan kita, kelebihan dan kekurangan kita, dan apa yang baik dan buruk bagi kita. Praktek ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi kebenaran dari prinsip-prinsip yang kita pegang saat ini, dan untuk mengatur tindakan kita selanjutnya. Refleksi harian juga membantu mencegah impulsivitas dan kelalaian. Ini membantu kita menjadi lebih tenang dan menanggapi situasi dengan kebijaksanaan dan keseimbangan daripada berdasarkan perasaan atau perasaan. Praktik ini menunjukkan siapa diri kita sebenarnya dan siapa yang mungkin kita menjadi, seperti cermin yang mengungkapkan kebaikan dan keburukan. Lebih dari itu, refleksi setiap hari membantu Anda menetapkan tujuan. Kita menanamkan rasa tanggung jawab yang kuat dan motivasi untuk mencapai tujuan kita dengan mengidentifikasi dan melacak kemajuan kita menuju tujuan tersebut. Kehidupan yang dipenuhi dengan refleksi yang teratur membantu kita menjalani kehidupan yang penuh perhatian, penuh kesadaran, dan dengan komitmen yang lebih besar terhadap perjalanan pribadi kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk berpikir tentang hal-hal yang sangat prinsip setiap hari saat Anda mulai mengadopsi prinsip-prinsip Stoik. Ini bukan hanya latihan pikiran, ini adalah perjalanan batin untuk menjalani kehidupan yang penuh makna, menjadi lebih bijak, dan menemukan kedamaian batin yang bertahan lama. Kedua, ketenangan dalam kekacauan. Setelah mempelajari prinsip-prinsip Stoik yang kuat, Epictetus memberikan pelajaran penting, sulitnya hal baik dimulai dari dalam. Ini adalah pengingat bahwa ketenangan sejati berasal dari batin kita, di tengah kekacauan, bukan dari situasi luar. Untuk menemukan ketenangan batin menjadi seni yang jarang dipahami di dunia yang penuh dengan gangguan dan ketidakpastian. Meskipun demikian, Stoikisme memberikan jalan menuju pemahaman dan pencapaian ketenangan ini. Mempraktikkan ketenangan batin membantu kita menemukan pusat stabilitas dalam diri kita dan membantu kita menghindari tekanan dan suara dari luar. Kemampuan untuk tetap tenang, seimbang, dan terkendali saat menghadapi tantangan hidup adalah inti dari ketenangan dalam kekacauan. Ini adalah pengingat bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol keadaan eksternal, kita dapat memilih bagaimana kita bertindak terhadapnya. Ketenangan tidak berarti pelarian atau ketidakpedulian, tetapi kemampuan untuk menghadapi dunia dengan hati dan mata terbuka. Berkonsentrasi pada prinsip-prinsip Stoik mengajarkan kita untuk mengabaikan gangguan yang tidak perlu dan mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting. Praktik ini mengajarkan Anda untuk tetap bijaksana dan berani bahkan dalam situasi terburuk. Ketenangan batin juga memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan nilai-nilai kita yang sebenarnya, membuat kita mampu mengarahkan hidup dengan tujuan yang jelas dan penuh makna.
Ini mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dalam diri kita yang melampaui batasan fisik kita dan memberikan keberanian untuk menghadapi tantangan apapun yang datang. Ketiga, penerimaan atas kefanaan. Tidak ada yang kita miliki selain waktu, kata Seneca, salah satu tokoh penting dari aliran Stoik, memberikan pelajaran yang mendalam. Pernyataan ini membawa kita ke dasar kefanaan. Perjalanan Stoik bergantung pada pemahaman bahwa segala sesuatu hanya bersifat sementara. Semuanya, mulai dari bahagia hingga kesedihan, dari kekayaan kita hingga ikatan kita, bersifat sementara. Fakta ini tidak seharusnya membuat kita putus asa, sebaliknya, itu seharusnya membuat kita merasa bebas dan mendorong kita untuk bertindak lebih baik. Dengan mengetahui bahwa setiap detik adalah sementara, kita diminta untuk menghargai waktu kita sekarang dan hidup sepenuhnya. Ini bukan tentang menyerah pada tantangan perubahan yang tidak dapat dihindari, sebaliknya, itu tentang mengambil kehidupan yang lancar, menemukan ketenangan dalam kefanaan, dan menemukan makna dalam hal-hal yang abadi seperti tindakan kita, nilai-nilai kita, dan kemajuan batin kita. Akibatnya, merenungkan ketidakfanaan membawa kita ke arah kehidupan yang memiliki kehadiran dan tujuan yang lebih besar. Kita tidak melekat pada apa yang sudah ditakdirkan untuk berubah, sebaliknya, kita menemukan kebebasan dalam menerima apa yang sudah ditakdirkan untuk terjadi. Ketika kita menerima ketidakadilan, kita menjadi lebih jujur dan berani. Meskipun kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu yang ada di sekitar kita, kita memiliki kemampuan untuk mengontrol bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita berpikir saat kita menghadapi perubahan. Secara keseluruhan, penerimaan atas kefanaan adalah alat yang berguna bagi Stoik untuk membantu mereka menemukan kembali diri mereka sendiri. Ia mengajarkan kita untuk bertindak dengan niat dan kebijaksanaan saat ini, dengan kesadaran yang lebih tinggi, dan menghargai waktu yang kita miliki. Ini adalah pengingat bahwa meskipun tidak ada yang permanen, setiap saat menawarkan kesempatan unik untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai tertinggi kita dan berdampak positif pada dunia. Keempat, kebajikan sebagai kebaikan utama. Pada dasarnya, Stoikisme percaya bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal baik yang benar. Itu menjadi cahaya di tengah badai kehidupan yang paling gelap. Menurut para Stoik, kebajikan melampaui status sosial, kekayaan materi, atau kesenangan sesaat. Ini adalah upaya tanpa henti untuk bertindak dengan kehormatan, keadilan, dan integritas. Kebajikan Stoik bukanlah sekadar ide, itu adalah tindakan sehari-hari untuk mencapai kebaikan moral. Ini terlihat dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Bertindak secara berbajik berarti melakukan hal-hal dengan benar, karena itu merupakan bagian penting dari kehidupan yang baik, bukan karena Anda akan dihargai atau dihukum. Kebajikan dalam situasi ini lebih dari sekadar gagasan moral, itu adalah jalan menuju kebebasan yang sebenarnya. Dengan berpegang teguh pada kebajikan, kita membebaskan diri dari belenggu emosi irasional dan keinginan yang tidak teratur. Kami menemukan kekuatan dalam diri kami sendiri dengan tidak bergantung pada pendapat atau tindakan orang lain. Kebajikan berfungsi sebagai mercusuar di kegelapan untuk membimbing kita dan membuat kita tetap fokus bahkan ketika tantangan mengancam untuk mengalihkan kita dari jalan yang benar. Praktek kebajikan melibatkan elemen keaslian dan kewajiban individu. Ini memerlukan keberanian untuk menghadapi kelemahan dan kekuatan Anda untuk terus berkembang. Setiap kesempatan adalah kesempatan untuk bertindak sesuai dengan standar karakter tertinggi, dan setiap keputusan yang bijaksana memperkuat karakter kita, membentuk takdir kita, dan berdampak positif pada lingkungan kita. Dengan demikian, bagi para Stoik, kebajikan adalah bagian penting dari kehidupan yang berarti dan memuaskan, bukan hanya kebaikan. Dengan membudidayakannya, kita menjadi orang yang lebih baik dan berhasil. Ingatlah bahwa ketenangan adalah hadiah yang terus-menerus untuk diri sendiri saat Anda menerapkan prinsip ini dalam hidup Anda. Ini adalah hadiah keberanian dan kebijaksanaan yang memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan lebih percaya diri dan kebijaksanaan. Kelima, kemandirian emosional. Salah satu filsuf Stoik paling terkenal, Epictetus, sangat terpengaruh oleh konsep kemandirian emosional. Semangat Stoik yang kuat dibangun oleh pernyataannya, kita tidak terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh cara kita memandangnya. Menurut prinsip ini, emosi pada dasarnya adalah reaksi internal yang dibentuk oleh persepsi dan penilaian terhadap kejadian eksternal daripada kejadian itu sendiri. Oleh karena itu, kemandirian emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi seseorang. Tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian atau ketidakpekaan,
ini juga menunjukkan kekuatan batin. Ini mengakui bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, kita memiliki kendali penuh atas cara kita menginterpretasikan dan meresponsnya. Kebebasan emosional adalah kemampuan untuk menemukan ketenangan bukan karena masalah tidak ada, tetapi karena cara kita memilih untuk menghadapinya. Pengembangan kemandirian emosional membutuhkan latihan dan kesadaran diri terus-menerus. Ini menantang reaksi otomatis kita dan mengajarkan kita untuk bertindak dengan lebih terencana dan rasional. Ini tidak berarti menghilangkan atau menahan emosi, sebaliknya, itu berarti memahami, menerima, dan menggunakannya dengan cara yang bermanfaat. Dengan berlatih kemandirian emosional, kita dapat mempertahankan keseimbangan dan kontrol di tengah tantangan. Kami menjadi lebih fleksibel, dapat menghadapi tantangan dengan jelas, dan lebih bersemangat. Keterampilan ini sangat penting untuk kesehatan Anda dan untuk membangun hubungan yang lebih positif dan sehat dengan orang lain. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mencapai kebebasan penuh adalah melalui kemandirian emosional. Mengendalikan emosi membantu Anda mencapai kebijaksanaan, ketangguhan, dan kedamaian batin. Stoik terus menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan untuk membentuk pengalaman hidup kita sendiri. Kita menjadi orang yang lebih kuat, teratur, dan sadar diri dengan mempraktekkan dan memupuk kemandirian ini. Oleh karena itu, perjalanan kita melalui prinsip-prinsip Stoik menunjukkan bahwa kemampuan untuk menerima kefanaan, mengelola emosi kita, mengembangkan kebajikan, merenung setiap hari, dan menemukan ketenangan dalam kekacauan adalah kunci untuk hidup yang bermakna. Pelajaran ini menawarkan jalan menuju kehidupan yang lebih bijak, seimbang, dan bermakna. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat Anda yang sudah like, komen, subscribe dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.